بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dalam syariat kita dianjurkan agar setiap muslim memperhatikan beberapa hal pada hari Jumat ini. Yang pertama, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau salah seorang di antara kalian ingin mengerjakan sholat Jumat, maka sebaiknya dia mandi terlebih dahulu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya dia pada saat junub, sebagian ulama hadis mengatakan disunnahkan bagi suami istri untuk berhubungan biologis, kemudian mereka mandi junub di pagi Jumat, yang digabungkan niatnya dalam hati dengan mandi sholat Jumat. Kemudian dia datang di awal waktu, di setiap pintu masjid ada malaikat pada hari Jumat menunggu dengan buku-buku amal mereka, mencatat siapa yang datang lebih dahulu. Sampai khatib datang atau imam datang dan naik di atas mimbar, mereka akan menutup buku-buku mereka dan duduk mendengarkan khutbah tersebut. Yang kedua saudaraku, siapa yang mandi dengan mandi yang benar pada hari Jumat, dengan wangi-wangian, menyisir semua rambutnya dengan rapi, kemudian dia segera datang, buru-buru datang di masjid di awal-awal waktu, kemudian dia jalan kaki dan dia tidak menggunakan kendaraan. Artinya orang kalau dekat maka dia jalan kaki lebih afdal, tapi kalau jauh boleh menggunakan kendaraan. Dan dia mendekat dari imam atau khatibnya, artinya dia berada di saf-saf awal. Kemudian dia dengarkan baik-baik yang disampaikan. Kemudian dia tidak melakukan kegiatan yang sia-sia. Setiap langkah yang dia lakukan ke masjid, dia akan dicatatkan seperti beribadah selama setahun puasa dan selama setahun sholat tahajud di setiap langkahnya. Yang ketiga saudaraku, Anda dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Siapapun yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau di hari Jumatnya, maka Allah akan memberikan cahaya pada tubuhnya, yang cahaya tersebut dapat terlihat atau kelihatan antara dia dengan Baitul Atiq atau Ka'bah. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat dikatakan minal fitnah, dari segala macam fitnah. Yang keempat, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling baik, yang paling Allah cintai, yang paling banyak berkahnya, yang kalian lalui adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari itu. Sesungguhnya semua salawat kalian untukku akan disampaikan kepadaku. Yang kelima dan yang terakhir adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari Jumat ada waktu pasti diterima doa seorang hamba. Kemudian ada dua buah hadis yang merupakan selisih di antara ulama kapan waktu yang mustajab doa itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Pendapat pertama dan berpegang pada hadis ini mengatakan adalah pada saat khatib sedang duduk di mimbar, terutama di khutbah kedua, sampai diiqamahkannya sholat. Makanya khatib dianjurkan untuk berdoa di khutbah kedua, dan ini termasuk tempat diterimanya doa. Kemudian yang kedua adalah waktu asar sampai terbenam matahari, dan ini pendapat kedua berpegang pada hadis riwayat Nasa'i. Pada waktu tersebut tidak ada muslim pun yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan terima. Dan kejarlah waktu yang mustajab itu di waktu asar.